Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back again di Andi Stone Channel, dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Teman-teman, hari ini kita berada di tanggal 28 Oktober 2024, hari Senin. Biasanya market akan mulai volatile ya, pergerakan market akan mulai bervolume dan juga akan ada closing time frame weekly di jam 7 pagi WIB nanti. Itu jadi siap-siap dengan volatilitas dari market. Dari kalender ekonomi nggak terlalu ada news sih, ada 2-year note auction, data terkait dengan return obligasi yang akan diberikan oleh pemerintah Amerika Serikat untuk yang invest sekitar 2 tahun ya. Jadi nggak akan terlalu memberikan impact yang signifikan banget terhadap pasar. Sementara ini pergerakan Bitcoin sedang berada di kisaran level 68.160 dolar, teman-teman, di mana pergerakan ini bisa dibilang bakalan sangat-sangat penting untuk kita melihat seperti apa closing time frame weekly-nya. Nanti kita akan bahas. Di sini aku mau promosiin dulu, teman-teman. Ada acara offline ya, Web3 Week Asia yang akan diadakan di Jakarta, di Ritz-Carlton ya, tanggal 7 sampai 8 November nanti. Jadi 10 hari lagi, teman-teman, akan diadakan acara ini. Ini adalah acara Web3 terbesar, bagus banget bagi teman-teman yang pengen ikutan dari acara ini, karena teman-teman bisa bertemu banyak narasumber ya, berkenalan dengan orang-orang baru di dunia Web3, dan juga ini bisa menjadi salah satu peluang teman-teman, siapa tahu ada yang bisa ajak kolaborasi atau kerjasama, sehingga teman-teman yang mungkin pengen belajar tentang dunia Web3, pengen cari kerjaan di dunia Web3, ataupun pengen hanya menambah relasi dan mendapatkan informasi, teman-teman bisa dapetin di campaign ini gitu. Jadi buat yang mau ikutan, ini ada beberapa tiket yang bisa teman-teman beli ya. Jadi acara ini 2 hari, teman-teman. Teman-teman bisa ambil silver tiket, gold tiket, dan juga diamond, tentu saja dengan fasilitas dan juga fitur atau kelebihan yang berbeda-beda gitu. Nah, bagi teman-teman yang pengen dapetin semua ini secara gratis, teman-teman bisa ikutin campaign dari CoinX. CoinX lagi ngadain campaign mulung bareng CoinX Part 2. Periode kampanyenya dari tanggal 27 Oktober sampai 5 November 2024. Hadiahnya itu ada 2 diamond tiket ya untuk ke acara Web3 terbesar. Terus juga akan ada hadiah berupa CET atau Coin X token. Teman-teman, ini nominalnya ada 3.000, ada 1.500. Kemudian juga ada gold tiket, cukup banyak kalau aku perhatikan di sini ada sekitar 18 ya, 18 gold tiket, 2 diamond, dan juga untuk silvernya lumayan banyak, ada 20-an, teman-teman, silver tiket untuk Web3 ini. Jadi terbuka banget kemungkinan teman-teman untuk menang ketika teman-teman mengikuti campaign ini. Jadi cara berpartisipasinya, teman-teman join dulu ke akun Sally. Nah, ini adalah akun Sally, teman-teman. Teman-teman bisa ikutin misi-misi yang ada di sini. Misi-misinya gampang ya, kayak bikin akun CoinX. Kalau sudah bikin, teman-teman bisa masukkan email kalian yang sudah terverifikasi dengan valid. Terus juga bisa follow sosial media dari CoinX. Kemudian teman-teman juga bisa, ini banyak ya, Twitter, ada Telegram, dan juga sosial media yang lain. Terus teman-teman juga bisa upload video TikTok kalian untuk mendapatkan poin. Nah, jadi pada intinya adalah di sini teman-teman bisa nyari banyak-banyakan poin atau experience. Di menu bawah sini, di sini ada XP saya ya, baru 10 teman-teman. Jadi kumpulin XP sebanyak-banyaknya, nanti XP tersebut akan di-convert, akan diubah menjadi CoinX token kalian, tergantung berapa kalian punya punya poin tersebut gitu. Jadi syarat dan ketentuannya berlaku, silakan teman-teman cek link yang ada di kolom deskripsi untuk informasi lebih lanjut. Next, kita akan lihat berita-berita yang ada pada market. Teman-teman, Vitalik Buterin baru saja akan meluncurkan yang namanya Purge ya. Purge ini adalah upgrade terbaru yang nantinya akan berfokus pada efisiensi data dan juga simplifikasi protokol dari Ethereum. Kita tahu saat ini protokol Ethereum itu lagi dalam kecurigaan banyak orang. Kenapa? Karena protokol dari Ethereum sendiri, layer satunya ini, itu dinilai udah mulai usang, teman-teman. Bahkan sudah mulai tergantikan oleh layer kedua. Layer kedua itu banyak banget ya jenisnya, dan itu sudah bisa mengakomodir kebutuhan dari para user. Sehingga orang-orang mempertanyakan saat ini, untuk Ethereum ini fungsinya buat apa gitu. Jadi pada intinya co-founder dari Vitalik Buterin sendiri ya, co-founder dari Ethereum saat ini sedang pusing banget ya untuk menentukan kemana arah dari Ethereum ke depannya. Karena dinilai banyak sekali tantangan-tantangan pada Ethereum ini, menyebabkan pergerakan dari harga tokennya kalau kalian perhatikan turun.
jumlah user yang staking pada Ethereum makin lama juga makin drop, teman-teman. Padahal Ethereum sudah berencana ya untuk mengurangi supply koin yang beredar, sehingga ini sebenarnya jadi good point. Cuman dari segi use case, orang-orang justru marah mempertanyakan Ethereum ini apakah masih worth it kalau dibandingkan dengan ada alternatif lain seperti di layer keduanya Ethereum gitu. Jadi ini adalah solusi yang coba ditawarkan oleh Vitalik Buterin supaya tetap mereka punya mereka punya orang-orang staker ya, orang-orang yang staking di Ethereum yang mempercayakan jaringan Ethereum tetap bertahan, teman-teman. Jadi ya sekarang ada banyak alternatif, jadi menurut saya ini bisa menjadi salah satu kunci penting untuk Ethereum bisa berkembang ke depannya. Jadi akan ada upgrade, semoga penyederhanaan ini bisa memaksimalkan jumlah user dari Ethereum yang tetap bertahan. Itu teman-teman. Kemudian kita lihat dari data yang lain. Ini ada data dari BlackRock ya. Jadi kepemilikan BlackRock terhadap Bitcoin sudah melampaui 400.000 BTC atau mencapai sekitar 26,98 miliar US dollar. Teman-teman, selama 2 minggu terakhir. Ini berarti ada akumulasi yang lumayan signifikan yang menyebabkan pergerakan dari Bitcoin mengalami rally. Kalau kalian perhatikan dari chart warna orange ini menunjukkan adalah akumulasi pada Bitcoin yang terus meningkat. Sementara pergerakan dari harga Bitcoin masih belum terlalu naik signifikan. Begitu teman-teman. Jadi inilah good point sebenarnya dari BlackRock. Lalu dari berita yang lain, saat ini Jepang akan ada masih ada gonjang-ganjing lah pasca terpilihnya Perdana Menteri yang baru, teman-teman, terkait dengan perpajakan di Jepang. Nah, kabarnya akan ada pemotongan pajak khususnya untuk pajak kripto sebesar 20%. Ini merupakan bagian dari rencana yang lebih luas pemimpin Partai Demokratik yang ada di Jepang ya, yaitu Yuichiro Tamaki untuk menjadikan Jepang sebagai pemimpin Web3. Wah, ini bisa menjadi salah satu poin bagus untuk Jepang. Jepang nggak mau kalah sama negara-negara Singapura ya kan, Uni Emirat Arab yang memang sudah saat ini menjadi spot dari perkembangan produk-produk ETF. Nggak mau ketinggalan, Arab Saudi juga berencana untuk menjadikan Arab Saudi sebagai pusat daripada perkembangan financial and teknologi. Teman-teman, Arab Saudi akan menjadi tuan rumah bagi nama-nama besar di bidang keuangan ya dan teknologi di minggu ini. Saat ini Arab Saudi sedang menguji minat investor terhadap ambisi dari pihak kerajaan Saudi sendiri untuk menjadikannya sebagai pusat global di tengah meluasnya konflik regional. Gitu. Jadi didatangkan nih pemimpin-pemimpin besar dari Goldman Sachs ya, terus juga ada dari David Salomon, terus juga ada Citigroup, BlackRock, dan juga nama-nama besar lainnya seperti Apple atau Alphabet ya dari Google. Itu juga akan didatangkan teman-teman, dan pengennya Arab Saudi menjadi center daripada perkembangan financial, termasuk di dalamnya adalah industri teknologi juga. Jadi mulai membuka diri melihat opportunity dari dunia services, karena mereka nggak bisa terus bergantung ya sama oil atau dari minyak, teman-teman. Jadi itu perkembangan makroekonomi saat ini, dan menurut saya akan terus berkembang sampai ke depannya. Lalu gimana nih untuk Bitcoin? Bitcoin overall pergerakannya masih dalam structure korektif. Kalau kita perhatikan dari video kemarin ya, kita sudah bahas. Jadi per hari kemarin memang aku sendiri agak sedikit risau melihat pergerakan dari Bitcoin ini. Pertama, pergerakan Bitcoin ini mengalami degradasi dari pergerakan smart money. Kita sudah sempat bahas kemarin ya, di mana volume menurunnya smart money ini bisa saja menjadi indikasi peluang market untuk kembali koreksi. Kalau kalian perhatikan, pergerakan Bitcoin ini cukup bagus di bulan Oktober awal. Semakin ke sini, semakin menuju akhir, justru pergerakan smart money-nya semakin menurun. Ya, even kita melihat ada pergerakan naik pada Bitcoin ke 68.000, tapi ini belum bisa menjadi salah satu kunci bahwa Bitcoin akan mengalami recover. Aku sendiri masih mewaspadai ya adanya potensi penurunan atau koreksi jangka pendek pada Bitcoin. Gitu. Meskipun narasi Octobull rame banget di Twitter ya, dan pelan-pelan orang juga sudah mulai khawatir jangan-jangan nggak jadi Octobull. Tapi anyway, kalau kita melihat dari pergerakan Bitcoin ya di beberapa time frame, kayak time frame weekly, sebenarnya masih bagus, teman-teman. Saya melihat Bitcoin ini masih cukup oke di time frame weekly. Pergerakannya masih sangat-sangat bullish, dan sepertinya dalam jangka waktu menengah kita masih akan punya peluang untuk Bitcoin mengalami rally. Hanya saja yang menjadi concern saat ini adalah kapan Bitcoin bisa recover.
Ya, kalau kita perhatikan dari pergerakan saat ini, pergerakan Bitcoin ini masih dalam tekanan. Masih dalam tekanan, volume smart money-nya cenderung rendah. Mungkin ini impact daripada antisipasi dari beberapa event yang akan ada mingguan ke depan. Pertama ada pemangkasan suku bunga, kedua ada pemilu Amerika Serikat, kemudian juga ada tambahan yaitu banyak sekali perusahaan-perusahaan yang bakalan melaporkan laporan keuangan kuartal ketiga mereka di bulan Oktober ini. Itu. Jadi akhir bulan Oktober itu waspada karena perusahaan-perusahaan teknologi akan melampirkan ya laporan keuangan seperti biasa. Kalau teman-teman yang invest di saham pasti tahu. Ya, investor butuh tahu nih portfolio dari perusahaan saat ini seperti apa, kondisi keuangannya seperti apa. Maka akan ada laporan keuangan dan itu bisa memberikan impact terhadap harga ya, harga dari saham ya. Saham akan mempengaruhi juga inflow and outflow dari market yang lain, komoditi yang lain kayak gold ataupun Bitcoin. Itu juga akan kena impact. Selain itu juga narasi dari geopolitik, perang antara Iran sama Israel masih rame ya teman-teman, masih silih berganti serangan. Jadi hal tersebut diakumulasi menyebabkan sebenarnya kondisi ketidakpastian. Cuman yang aku agak sedikit sayangkan ya, kemarin aku pantau Fear and Greed Index itu justru malah dalam posisi greedy. Jadi artinya adalah sentimen saat ini masih dalam sentimen yang bagus. Ada di poin 74 teman-teman, dan ini menurut saya poin yang bisa dibilang sangat-sangat berbeda dari apa narasi yang ada pada media gitu. Jadi media mengabarkan ada perang, ada ketidakpastian ekonomi dan lain sebagainya, tapi Fear and Greed-nya masih sangat-sangat greedy gitu. Jadi ini bisa menjadi salah satu poin buat kalian sih kalau akan ada peluang untuk orang-orang fearful ketika banyak orang yang greedy. So, tetap hati-hati bagi teman-teman. Kalau dari saya sih, view saya jangka menengah ini masih sangat bagus untuk Bitcoin. Nggak ada masalah, Bitcoin bakalan bullish, bahkan membuat all time high baru, teman-teman. Cuman dari time frame yang lebih kecil ya, dari time frame 4 jam. Aku sendiri wanti-wanti, karena sebelum kita berhasil breakout dari level 68.500-an, ya even bisa lebih tinggi, ya mungkin konfirmasinya ini agak kita harus pertimbangkan, yaitu Bitcoin melampaui 69 ribuan. Nah, jadi selama Bitcoin belum mampu melampaui level tersebut, kita masih harus waspada dengan adanya potensial ABC corrective wave pattern. Kita ongoing untuk running ke wave C. Sore ini masih berantakan karena kita belum ada rubah ya, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mungkin ketinggalan video kita kemarin, kita sempat melihat pergerakan Bitcoin ini ada kecenderungan membuat corrective wave. Teman-teman, A, B, C, potensial C. Kita masih mencari di mana kira-kira potensial wave C pada pergerakan dari Bitcoin ini yang masih cenderung belum memberikan indikasi bullish juga. Jadi dari sudut pandang tren uptrend ya, pergerakan Bitcoin ini masih akan uptrend cuma dari waktu time frame menengah. Cuma kalau jangka pendek, aku masih mewaspadai adanya potensial koreksi gitu. Jadi selama kita belum breakout dari level 69 ribuan, pergerakan Bitcoin masih akan berpeluang untuk mengalami koreksi. Tuh. Jadi tetap waspada teman-teman. Mungkin teman-teman bisa pantau ya, semingguan ke depan ini bakalan sangat-sangat penting dan sangat-sangat menentukan kemana arah dari pergerakan Bitcoin. Itu di time frame daily, MACD-nya ada dead cross terjadi, udah mulai ada titik merah. Ini merupakan sebuah indikasi adanya potensial koreksi. Jadi ya itu menjadi salah satu antisipasi yang saya lakukan sendiri, teman-teman. Andai kata pergerakan Bitcoin mampu melampaui level 69.000, nah itu adalah good point konfirmasi untuk pergerakan Bitcoin melanjutkan tren bullish. Akan tetapi kalau ternyata dia kena reject di area sekarang di 68.200, 68.500, nah itu bisa jadi akan ada probability untuk market mengalami koreksi. Poin koreksinya itu bisa sampai ke area 63.900 ya, 64.000 lah teman-teman. Kalau bisa lebih buruk bisa ke 60.000. Cuman kita masih lihat dulu wave C-nya di kisaran 63.000. Apakah level support tersebut akan kuat menahan pergerakan Bitcoin atau justru malah sangat-sangat strong dan Bitcoin strong bullish setelah itu. Kita tidak tahu pasti dan kita semua balikan kepada market. Jadi sekian aja buat update kali ini, semoga bisa bermanfaat. Teman-teman, kita punya komunitas diskusi di Telegram, tempat aku untuk update berita-berita terbaru. Bagi kalian yang mungkin mau join, linknya ada di kolom deskripsi video ini. Sekian akhir kata saya Andre, makasih.